anak-anak hebat, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik tentunya ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan asik ya. Oke, berikutnya bagaimana memahami teknik bermain drama ya. Teknik bermain drama atau acting merupakan unsur penting dalam seni peran ya. Jadi ini ada hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan teknik bermain drama. Oke, yang pertama ini ya, yang harus dipelajari ya untuk pemula yang mau belajar tentang drama. Berikut yang pertama adalah teknik muncul ya. Teknik muncul adalah cara seorang pemain tampil pertama kali ke pentas, yaitu saat masuk ke panggung, telah ada tokoh lain atau ia masuk bersama tokoh lain ya. Jadi teknik munculnya itu emang benar-benar harus disesuaikan ya, timingnya. Apakah dia muncul tiba-tiba atau dia muncul dengan orang lain atau sudah ada orang lain di panggung itu ya. Oke, setelah muncul juga pemain harus menyesuaikan diri dengan suasana, perasaan adegan yang sudah tercipta di atas pentas. Kehadiran seorang tokoh harus mendukung perkembangan alur, suasana, dan perwatakan yang sudah tercipta atau dibangun ya. Yang kedua adalah teknik memberi isi ya. Jadi kalimat engkau harus pergi ya, ini mempunyai banyak nuansa ya. Ucapan tulus mengungkapkan keikhlasan atau simpati, sedangkan ucapan yang kejengkelan atau kemarahan tentu bernada lain ya. Jadi nuansa tercipta melalui tekanan ucapan yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi tekanan dinamik, nada, dan tempo yang tadi ya. Jadi ini penting juga ya. Jadi teknik memberi isi ini ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah teknik pengembangan ya. Jadi teknik pengembangan ini berkaitan dengan daya kreativitas pemeran, sutradara, dan bagian estetis ya. Dengan pengembangan, sebuah naskah akan menjadi tontonan yang memikat dan menarik ya. Jadi bagi pemain, pengembangan dapat ditempuh ya dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama tadi pengucapan. Pengembangan pengucapan ini dapat ditempuh dengan menaikkan atau menurunkan volume dan nada. Dengan demikian setiap kata, frase, atau kalimat dalam dialog diucapkan ini penuh dengan kesadaran. Artinya setiap pemain sadar kapan harus mengucapkan dengan keras, dengan cepat, dengan tinggi, atau lembut, lambat, rendah ya. Ya, berikutnya kedua, gestur ya. Gestur ini pengembangan gestur dapat dicapai dengan berbagai cara. Setiap cara tentu saja tidak dapat dipisahkan sebab saling melengkapi dan menyempurnakan ya. Jadi gestur ini bisa disesuaikan tergantung dengan kemauan apa yang ingin disampaikan oleh si tokoh itu ya. Jadi memang harus butuh menelaah lebih dalam ya untuk gestur ini ya. Oke, berikutnya adalah menciptakan peran. Tentu saja untuk menciptakan peran, pemain harus sadar bahwa ia sedang memerankan sebagai siapa ya. Artinya seluruh sifat, watak, emosi, pemikiran yang dihadirkan adalah sifat, watak, emosi, dan pemikiran tokoh yang diperankan ya. Perlu diperhatikan ya. Jadi saat kita sedang berada di posisi kita sehari-hari saja ya. Tapi saat kita sedang memerankan diri kita ya, kita harus menanggalkan diri kita dan kita masuk pada posisi peran kita. Seperti itu maksudnya ya. Dengan demikian seorang pemain harus berkemampuan menciptakan peran dalam sebuah pertunjukan ya. Jadi seorang aktor, aktris, atau pemain drama yang handal adalah mereka yang mampu memerankan berbagai karakter dan menanggalkan sifat aslinya ya. Dan satu lagi, seorang aktor yang hebat juga aktor yang dia harus tetap maksudnya saat dia kembali ke kehidupan sehari-harinya peran itu nggak ke bawah-bawah ya, seperti itu. Karena ada beberapa ya para pemain drama atau pemain sinetron ya, sifat-sifatnya dia selama syuting terbawa-bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu salah ya, itu berarti aktor gagal ya. Oke, lanjut saja. Hal-hal yang dapat membantu untuk menciptakan peran ya. Yang pertama, kumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh pemeran dalam pementasan. Kedua,
kumpulkan sifat-sifat tokoh, termasuk sifat yang paling menonjol. Lalu berikutnya yang ketiga adalah carilah ucapan atau dialog tokoh yang memperkuat karakternya. Lalu ciptakan gerakan mimik atau gestur yang mampu mengekspresikan watak tokoh. Lalu ciptakan intonasi yang sesuai dengan karakter tokoh. Rancanglah garis permainan tokoh untuk melihat perubahan dan perkembangan karakter tokoh. Lalu yang terakhir adalah ciptakan blocking dan internalisasi dalam diri sehingga yang berperilaku adalah tokoh yang diperankan ya. Oke ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Berikutnya, metode menanggapi sebuah pementasan drama. Nah, ini ceritanya beda lagi. Kalau tadi adalah bagaimana kita memainkan, berperan di dalam drama ya. Jadi memang perlu teknik-teknik yang khusus ya. Nah, yang perlu diketahui oleh kalian juga ya, di dalam memainkan drama selain teori-teori di atas ya, ada juga teori secara tidak langsung ya, yaitu latihan ya. Latihan ini ada beberapa bagian ya. Dulu zaman masih kita belajar langsung ya, tatap muka, ibu selalu memberikan latihan olah tubuh, olah vokal ya, dan olah sukma ya. Olah tubuh ini seperti olahraga atau pergerakan tubuh ya, supaya tubuh itu lebih lentur ya. Jadi saat bermain peran apapun tidak kaku lagi. Nah, sedangkan olah vokal yaitu tadi ya, supaya volume suara tinggi ya. Selain itu juga supaya tekanannya tepat seperti yang tadi Ibu jelaskan, nada, tempo ya, itu pas ya, seperti itu. Makanya ada olah vokal. Jadi tidak hanya menyanyi saja ada olah vokal, bermain drama juga ada olah vokalnya ya. Lalu berikutnya juga yang terakhir adalah olah sukma atau olah jiwa ya. Nah, biasanya ini paling seru dan paling dinanti-nantikan ya, karena di saat olah sukma si calon aktor ini mengosongkan dirinya, dalam artian melepaskan dirinya yang sebenarnya untuk memasuki perannya ya. Jadi biasanya si ibu melatih untuk mereka itu tutup mata, lalu mereka itu mengheningkan cipta atau mereka menenangkan jiwa mereka dulu, lalu nanti ibu akan meniru peran-peran, misalnya ayo silakan kalian terbang seperti burung, atau kalian berlari-lari, atau kalian itu seperti pesawat misalnya. Nah, ini yang paling menanti ya biasanya ya, olah sukmanya, karena biasanya calon aktor ini akan diubah ya karakternya seperti yang diharapkan. Nah, kalau yang sekarang yang ibu jelaskan adalah metode menanggapi sebuah pementasan drama. Jadi setelah menonton, nah atau misalnya buat kalian yang menonton drama kadang-kadang bingung ya, ini maksudnya apa sih? Nah, ini kalian ada tekniknya untuk memahami pementasan drama ya. Jadi menanggapi adalah memberikan ulasan ya, komentar, pendapat dan kritik atau penilaian secara lisan terhadap suatu pementasan karya. Ya, ini bagi penonton ya, atau bagi kalian juga yang bermain drama juga penting memahami ini ya. Ini ada 5 tahapan ya untuk menanggapi pementasan drama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghayati pementasan. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum menanggapi pementasan yaitu menghayati sungguh-sungguh pementasan karya sastra yang akan ditanggapi. Jadi nonton, simak baik-baik ya, nggak kesana kesini, pahami ini jalan ceritanya. Setelah itu ada 2 hal yang ditanggapi dari pementasan ya, yaitu pertama tanggapan terhadap karya sastra yang dipentaskan, yang kedua adalah tanggapan terhadap teknik pementasan karya sastra ya. Jadi karya sastra yang dipentaskan dan tekniknya ya. Jadi tekniknya itu bisa dari aktornya, teknik permainan aktor, atau juga bisa dari lighting dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, menentukan topik yang akan ditanggapi. Saat melihat sebuah pementasan, catat dulu hal-hal penting yang pantas untuk ditanggapi. Ada 2 hal penting yang pantas untuk ditanggapi, yaitu unsur-unsur cerita drama yang dipentaskan dan teknik pementasannya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan alasan yang logis ya. Pementasan karya sastra ini bermakna memberikan alasan, komentar, pendapat, dan kritik secara lisan terhadap pementasan karya sastra.
Pendapat itu merupakan pendapat pribadi. Maka dari itu, agar pendapat bisa diterima maka harus disertai dengan alasan yang logis ya. Berikutnya yang keempat, menyusun kerangka. Butir-butir yang telah didapat kemudian dikembangkan menjadi kerangka yang runtut dan sistematis ya. Jadi kerangka tanggapan identik. Jadi kerangka tanggapan identik dengan kerangka bicara. Oleh karena itu, kerangka berfungsi sebagai pedoman atau penuntun arah dalam berbicara dan juga sebagai sarana yang memudahkan untuk mengikuti dan memahami isi pembicaraan ya. Oke, berikutnya yang terakhir, menyampaikan tanggapan secara lisan ya. Setelah semua tahap dilakukan, barulah tahap penyampaian tanggapan dilakukan. Penyampaian tanggapan dilakukan dengan mengembangkan kerangka tanggapan yang telah dibuat sebelumnya ya. Nah, oke deh anak-anak yang hebat, anak-anak yang super ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut lagi di materi-materi berikutnya. Nah, ya, kita sudahkan dulu materi tentang drama ya. Jadi, kalian pahami materi drama dengan baik. Nah, untuk memahami materi drama dengan baik, Ibu akan memberikan beberapa video-video pementasan drama yang Ibu sutradarai sendiri dan anak-anaknya adalah anak-anak SMA tentunya ya, bukan anak-anak yang profesional di sini ya. Nah, yang benar-benar dilatih supaya bisa memerankan drama dengan baik ya. Dramanya ini ada berbentuk drama teatrikal, ada dramatisasi puisi, ada juga bentuk drama-drama yang lainnya, ada drama monolog juga loh ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik ya. Bye.